para calon jamaah haji dan juga insya Allah tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga nikmat sehat dan sempat ini sampai pada musim haji yang tidak lama lagi, dan mudah-mudahan tidak satu pun dari kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya materi ini tentang sejarah dan saya punya buku. Memang saya nulis buku tentang sejarah dan keajaiban kota suci Mekah. Nah, buku ini ada dalam bentuk PDF dan juga bentuk Word, dan itu sebenarnya sudah dijual di Gramedia. Tapi saya lihat itu sudah habis, sudah cetakan yang ketiga. Kemudian ada lagi buku tentang Madinah, sejarah dan kepribadian Rasulullah. Kemudian ada lagi tempat-tempat bersejarah di Haramain Asy-Syarifain dan dicetak oleh PBNU. Kemudian ada lagi satu tentang haji memenuhi panggilan ilahi ke Tanah Suci, dicetak oleh BRI Syariah Pusat. Kemudian ada buku ya juga kaitannya Mekah, kisah ulama Nusantara, kiprah ulama kita di Tanah Suci Haram, dicetak oleh Unisma. Ada beberapa buku dan ini sari dari isi buku yang insya Allah sejarah kota Mekah. Dan alhamdulillah saya baru pulang umroh kemarin, sekitar 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Pada bulan Januari saya berangkat juga. Pada bulan Januari tahun baru di sana, kemudian selama seminggu, kemudian kemarin itu ngantar istri, dan alhamdulillah ini baru pulang, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Yang ingin saya sampaikan pertama, tahun ini insya Allah panasnya juga luar biasa. Ini kemarin saya lihat itu udaranya sudah 40 derajat. Biasanya Ramadan itu sudah mencapai 50 dan musim haji itu sekitar 51, 52 seperti itu. Ya lumayan panas lah. Kalau biasanya ibu-ibu yang sering di dapur itu seperti di depan kompor itu. Kalau di luar kan panas tapi banyak tumbuhan. Kalau di sana kan tidak ada. Ada angin, cuma anginnya tambah panas. Untuk itu yang ingin saya sampaikan pertama yaitu disiapkan untuk yang akan berangkat pada haji yang akan datang, insya Allah harus banyak minum air. Kemudian juga banyak makan buah. Jangan membawa makanan-makanan yang justru memperburuk diri sendiri seperti sambal, terus apalagi rendang dan lain sebagainya, justru menjadikan tubuh kita itu tidak tahan panas. Apalagi minum-minuman yang seperti 7 Up itu malah menjadikan tubuh itu tidak kuat kalau panas ya. Kalau dingin tambah enak. Kalau dingin itu pada bulan Januari kemarin saya di sana dingin, jadi enak banyak makan. Mari tawaf balik makan karena dingin. Maka ini haji kemudian yaitu insya Allah musim panas. Tapi insya Allah kita kuat kok di sana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini buku ini saya tulis dan diberi pengantar sambutan oleh Ayatul Hasan. Nah, saya akan bercerita tentang kota suci Mekah ya. Mekah dari masa ke masa. Mungkin kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mekah itu disebut bibakkata mubaraka. Inna awala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya yang pertama kali diletakkan di atas bumi itu adalah Baitullah, yang dimana letaknya itu bibakkata mubarak. Bakkah mubarakah. Jadi tanah yang memang untuk memberikan berkah yang sebanyak-banyaknya. Mungkin kadang saya itu berpikir, kenapa orang di Mekah itu rebutan, tapi kenapa kalau di masjid di sini nggak ada yang rebutan? Itu rebutan apa namanya? Nempel itu, kadang kopiahnya, kadang HP-nya, kadang semuanya ingin ditempelkan di Ka'bah. Sampai ada kisah menarik itu, ada teman saya waktu kuliah di Mekah itu ingin punya istri itu fotonya ditempelkan di apa namanya? Di Ka'bah itu. Karena memang Ka'bah itu disebut dengan bibakkata mubarakah. Sehingga orang berebut ingin mendapatkan berkah dari Baitullah Baitullah yang sangat sakral itu. Jadi apapun itu menjadi berkah. Bahkan keberkahannya itu, ada teman bercerita kalau ingin membuat sebuah perusahaan air mineral, airnya itu dibawa ke Mekah, dibuat keliling Ka'bah. Karena apa maknanya? Bibakkata mubarakah. Bukan hanya itu, Imam Al-Bukhari, penulis kitab hadis Bukhari Muslim itu, setelah keliling sekian dunia mendapatkan ilmu hadis, mendapatkan satu hadis, setelah terkumpul satu persatu itu ditulis. Beliau itu setelah wudhu, sholat 2 rakaat baru ditulis satu hadis, kemudian setelah selesai beliau itu murojaah selama 21 kali. Jadi endingnya itu ingin mendapatkan berkah ya di Mekah. Maka dalam Al-Quran disebut dengan bibakkata mubarakah. Air hujan yang turun itu sebagai rahmat, tapi kalau di Mekah itu menjadi bibakkata mubarakah, itu berkahnya 2. Air turun sebagai berkah, maka tanah suci itu juga menjadi berkah. Berkahnya berarti 2. Nah, yang ini sampaikan di sini adalah wajar karena apa? Maka satu tempat kelahiran manusia paling mulia yaitu Rasulullah. Yang kedua, Jibril bolak-balik itu langit bawah terus berulang-ulang, itu juga tempatnya di Mekah. Yang ketiga, Al-Quran turun itu juga di Mekah. Al-Quran kitab suci, turun kepada manusia paling suci, yang membawa suci sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala juga di Mekah. Baitullah sebagai pusat, ya, pusat ibadah itu juga di Mekah. Makam Ibrahim, batu dari surga juga ada di Mekah. Air suci yang usianya ribuan tahun yang memancar dari sudut Ka'bah yang bersumber dari surga juga ada di Mekah. Jadi wajar nih orang itu rebutan pengen nemplek Ka'bah. Ada nggak yang tidak ingin nemplek Ka'bah? Kalau bikin sendiri Ka'bah mungkin bisa di atas, no, dikelilingi sendiri. Tapi bukan Ka'bah mubarakah, tapi ya Ka'bahan. Nemplek nggak ada apa-apanya. Tapi begitu kita nempel di tangan, kita nempel di Ka'bah, itu ada kekuatan yang sangat dahsyat. Saya sering menyampaikan kepada jamaah kalau saya umroh itu, kenapa kalau kita ke Turki, ke Mesir, ke Eropa, itu cuma sekali sudah selesai, tidak pingin lagi. Tetapi ketika kita sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, itu kadang itu kita mulai, orang baru berangkat, selesai pulang, itu sudah berpikir nyelengi untuk berangkat tahun depan. Karena apa? Kekuatan Ka'bah tadi. Bibakkata mubarakah. Jadi kalau ada orang sampai tua gitu pingin naik Ka'bah itu wajar. Karena apa? Panggilan Nabiullah Ibrahim wa'adzin fin nasi fil hajj ke Ka'bah itu punya kekuatan. Apalagi kesananya itu, niatnya itu ibadah, dan itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata
Ka'bah itu begitu istimewa, disebut dengan bibak kata mubarakah. Maka di sini ada sejarah, yaitu yang tidak kita lupakan, yaitu sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca surat Wadduha, wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu sebenarnya kisah singkat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, bukankah Allah dapati engkau yatim wahai Muhammad, yatim, lalu ia pelihara. Nabi Muhammad kan yatim ya. Sejak kapan ditinggal wafat oleh ayahnya? Sejak dalam kandungan. Ketika lahir usia 6 tahun diajak menyambangi orang tuanya yang wafat di Madinah dan keluarganya di Madinah. Di tengah perjalanan, yaitu di daerah namanya Abwa, ibunya namanya siapa? Aminah, meninggal dunia. Bayangkan anak usia 6 tahun di tengah perjalanan orang-orang wong wangwi. Ke Mekah jauh 300 kilo, balik ke Madinah 150 kilo. Hanya ditemani namanya Umi Aiman. Meninggal dunia, setelah itu dikuburkan sendiri, dibantu beberapa orang yang ada di situ. Kemudian tinggal 2 orang, Rasulullah dan pembantunya namanya Aiman. Gimana perasaan anak usia 6 tahun? Kira-kira nek arek saiki balik temu ndene. Waduh niku 350 kilo. Maka menjadi yatim, lalu Allah berjanji, bukanlah ia dapati engkau bingung lalu diberi petunjuk. Ketika bingung, fahada, Allah berikan petunjuk. Lalu bukanlah ia dapati engkau miskin, lalu ia beri kecukupan. Ternyata setelah yatim akhirnya menjadi pengganti ayahnya siapa? Pamannya siapa? Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal diganti pamannya siapa? Abu Thalib. Kemudian setelah Abu Thalib meninggal, ternyata Nabi itu punya istri, yang istrinya itu kaya raya. Apa? Dan bukanlah ia dapat engkau miskin, lalu Allah ganti dengan punya istri yang kaya raya. Lalu hidup Nabi itu berkecukupan. Nah, di sini kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ingin melihat pribadi yang sukses, itu adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dinyatakan di dalam Al-Quran, ternyata Nabi itu tidak pernah disentuh oleh orang tuanya dalam dunia pendidikan, yang mendidik langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzabani Rabbi. Jadi nggak pernah ikut campur. Iki dididik nek sekolahan di kemudian nggak ada. Adzabani, kata Rasulullah, adzabani Rabbi. Allah sendiri yang mendidik saya. Sehingga nggak ada, itu lulusan pondok pesantren itu nggak ada. Karena manusia istimewa, makanya ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, pamannya meninggal, kemudian kakeknya meninggal. Jadi langsung Allah sendiri yang mendidik, dan itu semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kalau saya jelaskan ini panjang, soalnya bukunya itu hampir 300 halaman. Hampir 300 halaman, tebel memang. Nah, sedikit Nabi itu ketika menikah Nabi Muhammad SAW itu hidup tentram, damai bersama keluarganya di kota suci Makkah. Sebelumnya Nabi itu pernah kemana itu? Ke Syria, ke Syam, berdagang bersama pamannya. Karena modal itulah Nabi tatkala menjadi pembantu Khadijah mendapat keuntungan yang sangat-sangat luar biasa, karena Nabi itu menguasai bisnis. Maka sunnah hukumnya kita berdagang, karena Rasulullah itu juga ada dagang.
Kadang orang tuh sunnahnya itu sing enak-enak tok. Apa meneh wong lanang ya. Poligami sunnah, nek dagang nggak sunnah. Sebenarnya dagang itu istrinya itu sudah mengajarkan tijarah murbihah, tijarah yang usaha yang menghasilkan. Sampai Nabi itu apa ya? Nabi itu pernah begini. Cara bahasa arek sakniki Nabi itu pernah dengar-dengar tiba-tiba menyebut namanya Khadijah. Oh iya ya Khadijah. Khadijah berkali-kali disebut namanya. Ujuk-ujuk istrinya itu yang muda namanya Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu. Bilang begini, masa yang disebut itu sedikit-sedikit Khadijah? Khadijah kan sudah tua, sudah kewut, sudah meninggal dunia. Enggak melihat saya ini perempuan yang paling cantik, sudah digantikan saya muda. Rasulullah itu langsung berkerut, tersinggung. Dengan ketersinggungan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada orang yang mencintai saya tatkala semua penduduk Madinah itu membenci kecuali cintanya Khadijah. Tidak ada orang yang memberikan harta kepada saya untuk berdakwah tatkala penduduk Mekah semuanya itu melarang saya berbisnis, berdagang kecuali hartanya Khadijah. Tidak ada orang yang mengerti tentang saya, tentang kesulitan saya kecuali Khadijah itu memberikan segalanya untukku. Ketika istriku tidak ada yang beri anak, hanyalah Khadijah yang memberikan anak kepadaku. Apa ada orang yang lebih baik dari Khadijah? Sejak itu kemudian Aisyah itu tidak pernah mengungkit-ungkit lagi tentang bagaimana Nabi itu kadang menyebut istrinya yang telah tiada. Nah inilah kadang itu suami istri itu kalau istrinya itu pinter dan cerdas seperti Khadijah itu selamanya ada di hati suaminya. Sebagaimana Rasulullah selama tinggal di Mekah. Kemudian saya lanjutkan, ini bisa dibaca di rumah ini. Ini rahasia haji dan umroh. Nah orang yang datang ke Mekah itu pada hakikatnya adalah wa'adzin finnasi bil hajj. Apa ini? Panggilan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan setelah membangun Ka'bah bersama siapa? Ismail. Batu-batunya itu diambil dari beberapa batu, termasuk dari Jabal Nur. Itu bukan ngambil batu di situ, ada Jabal Nur, kemudian Thur, ada batu-batu dari surga itu ada di apa namanya? Dinding-dinding Ka'bah itu ada. Cuma nggak tahu mana yang dari surga. Nek konangan iso digawe akik kali wong Indonesia nih. Untungnya gak dituduhi kali Kanjeng Nabi. Iki loh, yang ada itu cuma Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Itu pun dijaga ketat. Kalau nggak dijaga ketat, iso-iso jamaah haji ke Indonesia rono nggawa cuwilan apa niku. Nggawa palu iku dicongkel digawe akik, wah itu larang regane ini. Itu ada dinding-dinding itu dari surga yang mana memang disebut dengan Baitullah. Kita datang di sini ya'tuka rijal min kulli dhamin ya'ti min kulli fajjin amin. Kita memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabiullah Ibrahim. Setelah bangun Ka'bah selesai, ya Nabiullah Ibrahim itu naik makam Ibrahim. Makam itu tempat berdiri, sanes kuburan. Makam itu tempat berdiri. Nabi Ibrahim itu ini fungsinya kayak lift, gawe munggah medun. Nah Ismail itu membawakan batu-batunya sampai selesai. Setelah selesai ini naik ke atas, kemudian wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijala. Sopo-sopo sing waktu ikut dipanggil mantuk-mantuk ping loro ping telu dia akan ke sana 2 kali sampai 3 kali. Kalau sampai ngeten-ngeten iso haji berkali-kali ini. Makanya ada kisah menarik niku, ini sering saya sampaikan. Kiai Khalil Bangkalan itu pernah kedatangan seorang tamu dan tamu itu orang miskin. Maka orang miskin itu ditanya begini, biasa ya, kiai itu begini. Cong tahun ngarep kon berangkat haji, cara Madura tapi. Cara Madura, ya napa jane? Cong,
napa ya cong tahun depan kamu berangkat haji ya. Tapi cara Madura. Karena orang miskin itu kan ngeten, engkih. Berkali-kali, enggih. Terus ada lagi tamu secara finansial cukup, cuman wong nek rada sugih ki rada engkres ya, rada apa sih? Akeh ngomongi. Cong tahun depan berangkat haji ya. Pak Kiai, saya ini repot Mas Yan. Anak saya satu SMP, satu SD, satu masuk SMA, yang satu ini mau masuk kuliah, kira-kira ngoten ya. Pokoknya menjawab. Ternyata orang yang bisa menunaikan ibadah haji, orang yang tadi itu yang miskin berapa kali? Sebanyak engkih. Karena apa? Itu bagian dari amin. Ya Allah, mudah-mudahan kau kabulkan doaku. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan doa itu. Makanya ngrenten wong donga niku nggih niku amin. Cok delok sing donga iku gak mandi, biasanya malah mandi. Enek wong teko haji iku biyen Indonesia ini rada nakal, wis donga karo mandi ka. Kadang niku sing mandi. Ketika di sana iku tobaté temenanan, ngakoni nek kesalahane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bersih dosane ndonga langsung dikabulkan. Kene kadang ndelok wong alah iku karo mandi kak dongane yo gak pati fasih barang no. Bismillahirrahmanirrahim dadi bismillahirrahmanirrahim. Kadang niku sing mandi, soalnya atine tembus maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niati wa'adzin finnas ya. Kita datang di sana untuk menunaikan ibadah haji. Terus liyashhadu manafi'a lahum yadhkurunallah fi ayyam ala ma razaqahum min bahimatil an faqulu minha wa atimul ba'sal faqir. Di sana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada di sana ada belanjaan itu ndonga ini. Allahumma inni a'udzubika minal diskon. Allahumma inni a'udzubika minas suq. Ya Allah jauhkanlah saya dari diskon. Ya Allah jauhkanlah dari banyak belanja ngoten. Soalnya gangguannya biasanya ngoten. Apa meneh pemerintah Arab Saudi itu secara nyeting Masjidil Haram itu nyeting Las Vegas. Pernah saya tulis di koran itu Mekah itu seperti Las Vegas. Nek gak kuat nih godaane akeh. Wonten ngriku barang-barang murah-murah, api-api, hotel mewah. Terus kapan nek masjidnya? Nah, sampai saya guyonan ngeten. Saya kemarin itu diminta ngisi acara di komunitas masyarakat Mekah yang tergabung dalam komunitas Kalimah. Di situ ada mahasiswa Ummul Qura, adik kelas kula, ada mahasiswi, kemudian ada yang kerja di Toyota, ada juga penerjemah resmi khutbah Imam Masjidil Haram. Saya hanya menyampaikan begini. Wahai penduduk Mekah, jangan kalah dengan jamaah umroh. Jamaah umroh itu selama seminggu, itu tawafnya itu bisa sampai 7-14 kali. Karena sehari kadang tawafnya sampai 2 kali. Kalian selama 1 tahun hanya tawaf hanya sekali karena apa? Pada musim haji dan itu pun tawaf ifadah. Kalah. Tapi nek jamaah umroh gak tenanan, delok penuh Masjidil Haram. Waduh tawaf penuh gak usah kisuk ae wis. Didelok maneh penuh maneh gak sida. Hari ketiga kok cek penuh ya, keempat penuh. Delok terakhir oh iya tawaf wada. Wis tawaf pertama karo tawaf wada. Nekat kuduan tawaf nih. Karena apa kalau nggak nekat ndelok wong akeh niku aras-arasen. Jak akeh cek padete. Nah, seperti itu sering terjadi. Maka beruntung sekali kadang orang yang diberi kesempatan di sana dan bisa menghidupkan hari-harinya dengan tawaf. Karena ciri khas orang di Mekah adalah tawaf. Nah, tawaf ini pahalanya itu luar biasa. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk sampai di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah ya, kita tahu sejarahnya Mekah itu ya, Mekah itu sejarahnya itu dari masa ke masa itu mulai tidak ada apa-apa sampai ada apa-apa sampai dijajah oleh orang asing.
Bukan Mekahnya yang dijajahnya, tapi tempat semua hotel di sekitarnya itu namanya hotel asing. Pullman, Movenpick, Rafflesia, Hilton, wakeh niku. Hotel-hotel itu. Semua produk-produk itu bukan produk-produk Indonesia, made in China, made in Inggris, made in Indonesia wonten. Kayak baju kaya. Baju napa tusuk gigi ngoten. Enten tapi minimal kan wonten ya. Apa kayaknya semuanya produk itu dari luar negeri, hotel itu dari luar negeri. Hilton, nah, Hilton itu kan Paris Hilton itu. Nah, mulai dulu itu nggak ada apa-apa sampai sekarang itu berubah, makanya saya sebut seperti Las Vegas. Kalau melebu pleng pasar niku Starbucks. Kalau ada teroris bisa dibom niku. Kayak teng Jakarta nih, Starbucks, semuanya ada. Itu semua produk orang luar negeri. Kita kadang anti luar negeri tapi gawe ini luar negeri. Lucu awe dhewe ini kadang. Anti Amerika, anti Cina. Lah baju yang kita pakai made in Cina, repot nih. Wong Arab itu anti barat tapi semuanya ada KFC, ada McDonald. Wong dhewe saya iso gawe. Wong tusuk gigi itu kok Indonesia kadang teko Cina. Wong Arab isane damel napa? Kurma mawon saat ini mulai produk Amerika kan. Nah ini apa namanya kadang kita itu nggak konsisten. Nah orang kalau sudah di sana menunaikan ibadah haji pasti yang kita harapkan menjadi haji mabrur. Ya napa kira-kira tanda-tandanya haji mabrur niku? Nabi itu pernah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Terus seorang sahabat itu ujuk-ujuk takon, Kanjeng Nabi mabrur niku napa? Nabi itu menjawab 3 poin. Pertama yaitu tibul kalam, ucapannya itu menyenangkan. Jadi menjadi pribadi yang menyenangkan itu salah satu tanda haji mabrur. Jadi ucapannya itu tidak nyelengit dan tidak menohok ngoten. Nek ditakoni apa kabar? Oh alhamdulillah saya sehat walafiat. Gimana kabarnya? Lah apa takon-takon barang. Oh, enggak ngoten jawabannya tapi justru menyenangkan, namanya tibul kalam. Yang kedua yaitu ifsa'us salam, suka menebarkan assalamualaikum. Nenek wong tukaran itu ya apa ben dame, bukan kalau ada yang bertengkar bagaimana malah nemen. Jadi kompor gas. Itu namanya ifsa'us salam. Kalau ketemu tetangga, teman itu selalu menyapa. Karena apa? Menyapa itu artinya kami tidak punya masalah apapun dengan orang yang kita hadapi. Sebab kalau orang punya masalah, mau mengucapkan salam itu juga rasa-rasan kate nyauri apa maneh. Punya sedikit aja, punya utang nggak usah akeh-akeh. 1.000 ini ketemu nih deg-degan. Waduh iki ketemu orang ditagih ya. Jadi kate ketemu itu serodok nyingkir sih. Karena apa? Di hatinya ada sesuatu. Kalau tidak ada, ketemu itu senang, namanya ifsa'u assalam. Menebarkan keamanan, kenyamanan, perdamaian, saling menyapa. Yang ketiga, it'amut to'am, suka berbagi, dermawan. Kene enten wong berangkat haji atau umroh, nek oleh-oleh akeh iku enten tanda-tanda dermawan. Tanda-tanda mabrur. Yang kedua, ucapannya menyenangkan. Yang ketiga itu suka menebarkan salam. Oh, kalau ibadah otomatis dia itu kebawa dari kebiasaan yang ada selama di Mekah dan Madinah. Makanya mudah-mudahan kita insya Allah menjadi haji yang mabrur. Itu yang kita harapkan. Nah ini saya lanjutkan. Keutamaan Mekah. Ya. Kalau kita lihat Mekah itu dulu itu kering kerontang. Mekah, Madinah, Mekah, Arafah, Mina, Muzdalifah dulu itu kering. Saat niki jangan heran kalau di sana itu banyak tanam-tanaman. Kebanyakan itu tanaman-tanaman disebut dengan banyaknya pohon Soekarno. Sejarahnya bagaimana? Soekarno itu salah satu presiden yang banyak gagasan.
ketika melihat Mekah kering kerontang, Arafah kering kerontang, maka Raja Arab Saudi Abdul Aziz itu di-BCI. Bagaimana kalau ini ditanami tanaman yang bisa menjadikan Mekah itu hijau-ruyu-ruyu. Ini kena wong NU iki dadi wah itu Mekah dadi wong NU kabeh iki hijau-ruyu-ruyu. Bukan artinya itu Mekah itu sekarang itu subur. Artinya subur itu apa? Setiap pohon satu itu kerannya itu satu. Setiap pagi dan sore itu disiram. Jadi ada air yang menyiram. Kalau Malang nanti kekeringan sering hujan, ya sering hujan, kalau kemarau kekeringan itu wajar. Tapi kalau di sana sepanjang tahun itu ada keran yang nyirami. Jadi tiap hari itu malah tumbuh. Dan sekarang itu kalau kita ke Arafah itu padang pasirnya itu berubah menjadi hijau. Enggak begitu panas. Kena gawe yup-yupan nek musim haji. Lumayan ngiyup untuk untuk daerah Mina, daerah Arafah, Muzdalifah itu sekarang sudah mulai hijau. Sedang di kota Mekah sendiri itu di sepanjang perjalanan itu ada pohon kurma yang di sampingnya itu juga ada keran. Jadi tidak heran kalau Mekah itu sekarang sudah mulai hijau. Kemudian juga Madinah Al-Munawwarah. Aslinya Madinah itu memang sejak dulu itu kota yang subur makmur. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu salah satunya Mekah itu adalah tempat pertanian. Ciri khas pertanian itu biasa penduduknya itu ramah. Kalau ciri khas Mekah itu penduduknya kasar. Mekah itu penduduknya kasar. Sesuai dengan geografis. Di situ jarang pepohonan tapi pegunungan. Nek wong pegunungan ini ngomongnya kan gak lon. Hoi, ngoten. Jadi ada cerita itu kalau di Mekah itu kita duduk di depan pintu itu langsung, ayo pergi. Ngoten biasa. Tukaran teng Mekah itu bendino enten wong tukaran niku. Cuma gak bacok-bacokan mboten. Wengkel-engkel tak wantem kursi, itu biasa. Tawaf tukaran nonton biasa, rebutan apa niku? Rebutan soft. Saya sering delok niku wong tukaran niku rebutan soft. Ini kan tempat saya, kamu kan baru datang. Saya banyak shollu ala nabi. Menang wis menang. Rotok suwi tukaran maneh. Ngoten niku sudah biasa di Mekah. Numpak taksi, supire niku dibentak-bentak, "Ayo turun." Penumpangnya di ngoten kan. "Ayo cepat turun." Gak gelem turun kan. Tukaran supir kali hanune teng ngriku sampai mulai Jeddah sampai Mekah tukaran. Tapi ya gak sampai napa gelun mboten mek niki napa. Memang masyarakatnya niku ngoten, kasar. Tapi nek Madinah mboten. Diseneni Allah yahdi, Allah yardu alaik, Allah yafta alaik. Diseneni malah didongakne. Sakjane menurut ilmu bahasa justru kalau ada orang marah didongakne niku padahal itu menurut bahasa itu kan sangat menyentuh hati. Nek kasar dibalas kasar itu biasa, tapi nek enek wong salah terus didongakne Allah yahdi, semoga Allah memberikan petunjuk. Niku kan kadang malah tersinggung. Apa aku tersesat kok didongakne ngoten? Kan artinya ngoten. Ada teman itu kalau digoda a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti kan nganggap kita itu yang menggoda setan. Berarti itu kan lebih jahat istilahnya. Tapi kan tidak menampakkan kekasaran. Orang-orang duduk di pinggir, Allah yahdik, Allah yarda alaik, rohyam, Allah yahdik, tapi gak ngamuk. Itu kalau orang Madinah, sopan-sapan, santun, dan selalu suka berbagi. Apalagi kalau bulan Ramadan nih, penduduk Madinah itu banyak makelar sedekah. Jadi di pintu Masjidin Nabawi itu kira-kira teng pojokan nih, kira-kira teng nek niki diibaratkan Masjidin Nabawi itu di pagar itu sudah berkeliling banyak orang itu untuk menyambut jamaah umrah ya, atau orang yang ada di Madinah itu langsung digandeng tangannya. Set, ayo buka ke tempat saya. Saya punya kurma, saya punya susu, punya teh. Kadang sing apik malah dikai duit. 10-an real, enak teng niku, makelar. Nah itu rebutan orang untuk sedekah.
Nek teng Indonesia rebutan orang minta sedekah. Nah di sana beda. Dan itu memang karakter, makanya Rasulullah menyebut Madinah itu apa? Kaum Ansor, suka menolong. Siapapun orang yang butuh itu ditolong, tidak usah dimintai. Nah itu ciri khas kaum Ansor. Nek Mekah memang kasar, tapi pada hakikatnya wongnya api-api. Api-api, wong Arab niku ciri khasnya nek api ya api teman, nek elek ya. Asyaddu kufra wa nifaqo. Paling kufur, paling munafik ya wong Arab, nek wis elek, nek sing api. Al-karam wal jud. Kuwabe iku dikekne. Gak usah njaluk dikekne, tapi nek kufur, wah naudzubillah. Nabi dingotenaken ya, Ali bin Abi Thalib mawon diarani kufur kalih kaum Khawarij pada waktu itu. Karena apa? Wong Arab nih ngoten. Namanya Mekah itu banyak. Ini kita bisa satu tanah haram ya. Namanya itu banyak, satu Mekah. Yang dua Bakkah. Yang ketiga Ummul Qura. Terus Baladul Amin. Al-Balad. Baladul Amin. La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Itu Mekah. Al-Baldah. Innama umirtu an a'budu rabb hadil baldah, yaitu artinya Mekah. Nek jeneng akeh iku tandane manfaate ya akeh. Jadi kalau ada satu nama namanya banyak berarti istimewa. Kalau ada contoh itu di Mekah itu orang sering memberi nama anaknya itu dengan nama hewan yaitu asad, ya, macan. Namanya banyak, ada namanya Usamah, ada namanya Haidar, ada namanya Fahad, ada namanya, itu semua nama itu mengartikan pada raja hutan, menunjukkan bahwa itu istimewa. Makanya orang Arab paling suka memberi nama anak dengan nama Fahad, ya, Lais dan lain-lain. Ben apa? Wong Arab mulai biyen niku seneng perang. Sampai saat niki niku dipelihara seneng perang niku. Gak mari-mari wong Arab nek perang niku sampai puluhan tahun. Di Madinah itu ada namanya suku Aus dan suku Khazraj. Perang itu sampai 300 tahun, gak mandek-mandek. Sudah berapa keturunan? Mati, ganti lagi keturunan, perang diterus nih. Terus perang diterus nih. Cuma hebatnya ketika bulan Muharram, prei. Bulan Muharram di tanah haram, pedangnya didekek wis rukun. Halo, apa kabar ngoten? Nek wong Indonesia sing wah awas ya, sik diencim. Dan perang itu gencatan senjata. Nek mlebu tanah haram wis dulur kabeh. Jangan apa? Jangan sampai menodai tanah suci haram. Itu sebelum Islam. Nah, wong Islam kadang tambah nemen membuat noda di tanah suci haram. Tapi namanya kebiasaan perang mulai biyen sampai saat niki niku ISIS Libya kan perang wong Arab tok niku. Nek perang itu sampai ratusan tahun. Sing iso mendamaikan hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya itu banyak. Nah, tempat dibangunnya tadi sudah saya sebutkan, keistimewaannya banyak, ada 9. Batas, ya perbatasannya ada hududul haram, itu ada hudud perbatasan tanah suci haram. Kemudian asal usul dinyatakan tanah haram, haram itu artinya suci, haram itu artinya suci atau sakral, bukan haram-haram dilarang, bukan. Soalnya Indonesia itu karena pemahaman haram itu ya dilarang, sampai ada guyonan itu begini, orang naik bis, kalau di sana itu ayo ke Masjidil Haram itu kan hanya disebut begini, haram. Kemana? Ke haram. Dari mana? Dari haram, biasa. Wong Indonesia, KPKP kok haram ya? Suatu saat ada bis, maktabnya jauh di Aziziyah. Aziziyah itu kan harus numpak bis, keluar mau ke Masjidil Haram.
Kernetnya keluar, haram, haram, haram. Gak sido, lungguh maneh. Kok haram iki ya? Terus ada bis yang berikutnya, haram, haram, haram. Lungguh maneh gak sido. Kok haram kabeh iki? Terus bis ketiga, haram, haram. Kok haram kabeh? Balik teng maktab. Loh, jarene katene Masjidil Haram. Kok gak sido? Kok kabeh yo bis kate tak tumpaki iku ngomong haram kabeh. Gak wani aku ngono. Karena diartikan haram itu dilarang. Haram itu artinya yaitu suci. Maka ke haram itu berarti ke arah Masjidil Haram. Makanya kadang perlu bahasa ini perlu. Nek kleru nggih ngoten niku gak sida nek Masjidil Haram. Etikanya satu memakai baju ihram. Ya, tidak boleh berburu barang-barang di sana. Hewan-hewan di sana tidak boleh diburu. Kemudian tidak boleh ngambil sembarangan kecuali tumbuhan yang sudah tumbuh dengan sendiri dengan tujuan untuk diambil buahnya. Lombok boleh diambil, tapi kalau tanaman-tanaman kelapa yang tumbuh itu liar itu tidak boleh. Tapi kalau tanaman yang tujuannya itu diambil manfaatnya itu boleh. Kalau nemu barang, kalau bisa jangan diambil. Namanya luqotoh. Kecuali tahu ini tempatnya di mana. Di sana ada nanti gudang untuk luqotoh itu ada. Tapi kalau nemu barang, enak ini nemu barang duit misalkan $100, iki biar barokah dikesak go balik, dosa niku. Nemu duit wakeh, dikesak enak ini, kok ini ngalah berkah, gak oleh iku nyolong jenenge. Namanya luqotoh, kalau ada barang itu kalau nanti tahu ya, nanti kalau tahu itu bisa ditaruh di gudang tempat penyimpanan barang dan itu dikembalikan kepada orang. Nek gak ngerti wis mboten usah diambil. Karena ternyata di sana juga banyak wong nyolongan nih wonten. Menebang pohon dan tumbuh-tumbuhan gak boleh, membawa senjata di Mekah. Makanya nanti itu gak boleh nggawa celurit, nggawa lading, nggawa pistol, nggawa napa malih? Soalnya orang Indonesia kadang sering berangkat ke Mekah itu kabeh iku digawa. Cuwek digawa, ulek-ulek digawa. Jare wong Arab ulek-ulek kan kayak pistol. Nah, ini pistol ini ya. Ulek-ulek kan garanane gede nih. Apa pistol Jawa ini katanya. Karena peluru nih. Nah, jangan sampai membawa senjata tajam. Itu dilarang. Kecuali gunting kadang itu untuk tahallul kecil, itu pun kadang di bandara dipendet mah. Gunting kecil itu ketahuan dibawa itu. Yang penting membawa senjata itu tidak boleh. Maka haram bagi orang non muslim, tidak boleh non muslim untuk masuk di situ karena memang Rasulullah SAW mengharamkan bagi orang non muslim. Terus bagaimana orang yang masuk non muslim di situ? Dulu kan pernah ada. Kalau tidak ketahuan ya wallahu alam, tapi yang jelas aturannya tidak boleh. Karakteristik dua kota suci Mekah ini pendapat mana ya sih yang lebih istimewa, kota suci Mekah atau Madinah? Kita berharap kedua-duanya itu istimewa. Kedua-duanya itu penuh berkah dan kedua-duanya itu sangat dirindukan oleh siapapun. Kemudian beribadah di Mekah itu mendapatkan berapa? Kalau di Mekah 100.000. Kalau di Madinah 1.000. Berarti nek wis ibadah nek Mekah dan Madinah pulang gak sholat niku ganjaran cek turah. Ibadah haji misalnya umure piro? Umure 50. Teng mriko bendina salat nek Masjidil Haram karo nggo kalkulator diitung 5 waktu diitung 100 ping 5. Balik wis turu tok kesel apa? Gak salat wis cek turah ibadahku. Nah, ini sebenarnya motivasi ya. Motivasi agar supaya kita kalau beribadah itu semangat. Semangat dan ketika
ada di Indonesia pun itu tidak berubah ibadahnya sebagaimana di Mekah. Ini ada hadis yang diriwayatkan Imam Daruqutni, kalau di Madinah barang siapa yang haji dan berziarah ke kuburanku setelah aku wafat, faka'an nama zarani fi hayati. Sapa wong kang ziarah nek Mekah menunaikan ibadah haji terus dilanjutkan ke Madinah berziarah kepadaku setelah aku wafat, seolah-olah berziarah kepadaku tatkala aku masih hidup. Bayangkan kalau kita itu disapa oleh Nabi. Kita atau menyapa Nabi itu hanya tersenyum. Kayak dunia itu seperti milik kita. Enggak usah seperti itu. Kita bisa ke Raudhah itu rasanya diceritakan setahun gak entek. Sholat 2 rakaat diceritakan 1 tahun gak entek sholat di Raudhah. Apalagi tiba-tiba sholat Nabi muncul. Selamat datang. Wah, itu langsung. Nah ternyata ziarah kepada Rasulullah SAW itu bisa dinilai lebih baik dunia dan isinya. Nah mudah-mudahan kita suatu saat diperkenankan berziarah ke Rasulullah SAW dan bisa sholat 2 rakaat di Raudhah. Kalau di Mekah mudah-mudahan bisa ke Multazam atau Hijr Ismail atau makam Ibrahim. Amal yang baik dilipat gandakan. Sedangkan amal dosa itu juga dilipat gandakan. Milih pun ini. Ada seorang ulama itu di kitab namanya Syifa'ul Gharam fi Ahbari Baladil Haram, itu selama bertahun-tahun tidak mau pipis di tanah suci Mekah. Jadi dia itu punya rumahnya itu di perbatasan. Dia mengatakan, kenapa engkau bikin rumah di perbatasan? Saya itu kalau mau ibadah masuk di tanah haram, terus kalau mau pipis, mau apa itu keluar di tanah haram. Karena apa? Tidak pantas saya itu pipis atau buang kotoran di tanah suci Mekah. Sampai jogone niku ngoten niku. Apa mana sampai tukaran nganakne duit barang nang Mekah. Itu kan enggak pantas. Innal ladzina kafaru sadduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifi wal bad may yurid fi bil had bidzulm nudhikhu min adzab. Ini kalau orang berbuat zalim dengan apapun diancam dengan siksaan yang sangat memilukan. Mudah-mudahan kita termasuk bukan orang yang seperti, tapi kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kisah Isra Mi'raj juga diawali dari Mekah. Pokoknya sapa sing iso naklukne masyarakat Mekah iso naklukne dunia. Masyarakatnya kasar, sulit, tapi nek iso notong Mekah insyaallah noto. Wong Malang gampang. Nabi naik Jabal Nur. Saya kemarin nek umroh kula biasane mesti mel napa? Kalau nek umroh niku program yang saya bawa itu biasanya pasti sholat tahajud di Jabal Nur. Karena Nabi itu berulang-ulang para ulama termasuk Mbah Hasyim Asy'ari itu sering ke Jabal Nur. Biasanya kalau berangkat jam 3 malam. Saya kalau umroh itu kemarin sama istri saya juga naik. Jadi jam 2:30 naik 1,5 jam. Coba saya sampaikan, kalau naik itu bawa air 1 botol, itu untuk minum, 1 botol untuk wudhu, karena di atas nggak ada jeding. Kalau minum terlalu banyak, nanti kalau pipis juga nggak ada. Nah akhirnya kalau naik menggos-menggos sedikit, pokoknya basah ininya. Terus naik lagi, kering, basah. Begitu sampai di atas, air yang satunya untuk wudhu, sholat di sana. Dan kita bisa ke Goa Hira. Itu kalau umrah mesti saya usahakan untuk naik ke Jabal Nur. Luar biasa. Dekat. Saya membayar 10 real. Biasanya jamaah yang saya bawa itu saya koordinasi. Sing melok niku akeh. Ternyata wong-wong niku seneng. Karena apa? Tempat paling sakral dan ayat pertama turun di Mekah.
Mekah menjadi pusat ilmu agama, hampir semua ulama itu terakhir harus belajar di Mekah dan ulama Mekah. Kemudian tempat-tempat istimewa, Ka'bah ya jelas. Kemudian nama-nama Ka'bah dalam Al-Quran, Baitullah, ada Ka'bah, ada Baitul Atiq, Baitul Haram, Al-Bait, Al-Qiblah, Hajar Aswad. Hajar Aswad ini batu dari surga. Hajar Aswad batu dari surga. Siapa yang mencium Hajar Aswad sama dengan mencium batu surga. Cuma guyonane ngeten, nek wong wedok niku kan angel mencium Hajar Aswad. Ya bojone ae kon nyium Hajar Aswad. Nanti setelah itu istrinya dicium, padha kalih dicium kalih Hajar Aswad. Nek bojone tambah ireng niku tambah apik. Kemudian bentuk Hajar Aswad niku lempengan ngeten, dipecah oleh Al-Qurmuti sehingga menjadi beberapa bagian. Itu orang Syiah dulu yang ngerusak Hajar Aswad. Saya punya buku khusus tentang cerita tentang Hajar Aswad, baru saya cetak kemarin. Kemudian ada sejarah dinamakan Makam Ibrahim ya. Makam Ibrahim itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Soalnya enten jamaah haji gak tau melok manasik. Berangkat nek Masjidil Haram dewean. Terus ngomong, "Wah, alhamdulillah aku iso nyium Hajar Aswad tiap putaran tawaf." Begitu kancane diceritani, mosok sih. Perasaku kate nyium Hajar Aswad ku cangele nek iki nek balik ke Masjidil Haram langsung alhamdulillah aku iso nyium Hajar Aswad rek. Akhirnya di si Hajar Aswad bengi. Kok bengi melok aku tawaf bareng. Setelah tawaf bareng teng makam Ibrahim itu cedak dicium. Iki lho Hajar Aswad. Loh, iki kudu Hajar Aswad iki makam Ibrahim. Loh, prasaku Hajar Aswad makane ngrenek manasik melok. Ben gak salah Hajar Aswad karo makam Ibrahim. Makam Ibrahim kan sing ditutupi niku. Iki jenenge Kajid Kardi niki. Karepe dibik ini, karepe dhewe. Kan enten wong ngoten niku sok tahu ngoten. Berangkat ke Masjidil Haram sok tahu, ini pintu ini. Waduh jenenge sok tahu ya napa? Gak tahu maca ya gak tahu melok mansak haji niku. Jare mau iku Kajid Kardi lho karepe dibik. Di makam Rabbana taqabbil minna innaka samiun alim. Ini sejarah dinamakan makam Ibrahim ya, tadi saya sebut sudah. Posisinya dulu itu mepet Ka'bah. Posisinya mepet, kemudian Rasulullah diusuli oleh Umar. Ya, diusuli Umar agar sholat itu di belakang makam Ibrahim. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kemudian jamaah haji semakin banyak, akhirnya ada hujan, makam Ibrahim itu kintir sampai miswalah, hilang. Nah ini juga memberikan sinyal bahwa seringkali terjadi di Mekah itu sering banjir biyen ya. Bukan karena azab sanes. Masuk zaman Umar bin Khattab pernah banjir, Umar bin Khattab kena azab Allah ini. Delokan banjir. Mboten karena memang saluran airnya tidak bagus. Wong kan kadang sering ngoten nggih, napa? Mengait-ngaitkan itu. Kan enten tiyang niku sabene ngomong ngeten, kan Mekah niku banjir. Ada napa krin ya, krin runtuh dan sebagainya. Itu murni kesalahan manusia. Zaman Umar bin Khattab hujan lebat sehingga makam Ibrahim ku kentir. Nek wong sakniki waduh Umar bin Khattab gak adil ini, coba diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku pikirane wong cekak. Kabeh-kabeh iku dihubung-hubungne. Ya gilani wong ngoten niki. Kaya enek wong ngomong iku gara-gara Jokowi teko nek ngene Jeddah iku makane. Nek wong anu kekurangan apa jenenge? Kurang pekerjaan wong ngoten niku. Nah, itu memang pernah sehingga dicari ketemu, setelah ketemu maka jarak antara makam Ibrahim dan Ka'bah itu diperlebar karena apa? Banyaknya jamaah haji dan umroh yang setiap tahun semakin
bertambah. Hijr Ismail, dinamakan Hijr Ismail, Hijr itu ya dari Ibnu Hajar siapa? Siapa namanya? Ibu Hajar, Ismail adalah Nabiullah Ismail. Dalam kitab namanya Syarah Ibnu Hisam, Sirah Ibnu Hisam dikatakan di situ adalah makamnya Ibu Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau doa di situ tuh mustajab karena itu bagian dari Ka'bah. Sama kemarin betul ponaan tengeriku. Ya sekolah teng sabilillah ngene. Kalau antar teng Hijr Ismail sampai kentekan donga. Suwi no. Nek tak tong wis mari donga. Kehabisan doa katanya. Karena suwi. Nah, kalau sudah bisa masuk, tahu caranya bisa masuk, bisa doa lama di situ. Sampai kentekan donga ini keturutan. Dinamakan Hijr Ismail karena di situ ada makamnya Nabi Ismail dan juga ibunya itu Hajar. Sofa dan Marwa. Ya, jaraknya itu sekitar 30 meter di sebelah selatan Masjidil Haram, itu sekitar 450 meter. Satu arah. Jadi dari Bukit Sofa ke Marwa satu, terus Bukit Marwa ke Sofa satu, itu semuanya menjadi 7. Bukan di sini 1, ya, kemudian di sini 1, sehingga menjadi 17. Ada juga jamaah umroh sampai kemeng kabeh, sampai lelot niku. Wong tua-tua nggih. Kula tawaf pinten, saya tawaf itu enggak mari-mari pinten. 7 sini 7 sini 7. 14. Nah nek jenenge 14 nggih. Wong niku satu arah itu 450. Kalau 2 kan sudah 900 meter sekilo. Lah sekilo ping 7 pinten. Nah, makanya kadang nek ngoten niku kurang manasik ngoten niku. Akhirnya ping 14. Iso kene belimbing gadang mlaku niku. Hikmahnya syariat tawaf dan sa'i. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, syaratnya harus suci. Kalau sa'i tidak harus. Kalau tawaf harus sa'i seperti sholat, cuma oleh omong-omongan. Tapi ojo omong-omongan terus. Ngomong-omongan terus. Disenggol, iku disenggol kuwede. Iku delokan wonge. Iki malahan iki. Ya minimal doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau enggak bisa itu Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti ketika mendekati Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 7 putaran nih. 7 putaran. Arahnya Ka'bah di samping kiri. Jangan sebaliknya. Nah ini kaitannya saya dengan fikih. Saya jelaskan sedikit. Nanti kalau ada yang menjelaskan fikih nanti. Dalam ilmu fikih itu kalau bersentuhan tidak sengaja menurut mazhab Syafi'i itu gak apa-apa. Kesenggol gak niat. Ya, kalau tidak disengaja kesenggol. Cuma kalau sengaja nyenggol itu batal. Oleh karena itulah para ulama itu menganjurkan agar supaya dalam sa'i atau dalam haji itu diniati untuk mengikuti madhab Imam Maliki atau imam yang lain yang tidak yang tidak berkeyakinan bahwa bersentuhan kulit itu membatalkan wudu. Maka dalam hal itu maka wudunya pun itu harus mengikuti wudunya Imam Malik. Wudunya bagaimana? Wudunya itu
Bukan mimba dirok sih, tapi kepalanya itu ditelesi kabeh. Nah karena itu akhirnya bersentuhan dengan siapapun tidak batal, juga bersentuhan dengan istri. Iso bojone digowo kemana-mana, dikentul di mana ben aman. Karena sudah pindah madhab. Tapi kalau madhab Syafi'i kudu hati-hati. Nah, kalau suaminya batal, nek bolak-balik batal ya napa kate wudu. Nah nanti ada yang menjelaskan tentang bagaimana cara pindah madhab itu dalam masalah fikih. Nah saya pun menyampaikan kalau saya membawa jamaah itu caranya begini, ben apa? Ben aman. Soalnya uang nek pegangan sama fikih, waduh. Tawaf boleh, cuma tetap saja kalau berdesakan itu tetap rawan. Kesenggol kadang itu bajune keidek, kadang melorot, kadang ihrome iku kate copot. Pokok kalau musim haji itu kan nggak bisa diprediksi. Jumlahnya yang tawaf itu bukan 100 200 tapi jutaan. Jadi haji itu memang ibadah fisik. Ada seorang perempuan tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin jihad. Jihadul kabir wa dhaif wa nisa al-hajj." Jihadnya orang tua, orang lemah dan wanita itu adalah haji. Tenaga semua dikerahkan pada waktu haji itu. Maka nanti dalam fikih itu ada ajaran bahwa pindah madhab itu tidak apa-apa dalam masalah haji. Cuma kalau kentut itu semuanya ulama mengatakan batal. Oh kalau lempar buatan tawaf nih. Tawaf. Hanya tawaf, yang lain enggak? Ibadah haji ini hanya tawaf. Nek sholat nih podo, sholat sunnah, sholat wajib nih kudu suci. Tapi tawaf nih. Nek sa'i mboten. Nek ngentut dus, waduh. Enggak ada madhab yang bolehkan kentut enggak batal mboten enten. Kalau kentut batal wudu, setelah wudu diteruskan. Wis untuk papat kok ngentut diteruskan berarti dimulai lagi dari Hajar Aswad 5. Ngoten ya. Jadi tidak dimulai satu, mboten. Tidak dimulai satu lagi. Di mana dia berhenti itu tinggal diteruskan. Oh jauh. Tempat wudhunya harus keluar. Keluar itu perlu tenaga dan pikiran. Waduh metu mawon niku cek angeli. Nah, bawa aqua itu kalau bisa itu bawa aqua, jadi bawa tas ransel diisi aqua. Nanti begitu batal minggir wudhu dengan secukupnya, wudhu minimalis. Nah, wudhu minimalis yang penting mukanya ini semuanya basah. 1 kali, nggak usah sunnah sampai 3 kali. Tangannya juga yang penting basah semua sampai sini. Itu 1 botol cukup 2 orang itu. Itu wudhu minimalis. Insya Allah kalau musim haji itu karena orang itu gak mikir orang lain, mikir awake dhewe cek angele kan. Karena jutaan memang orang seperti itu. Jadi untuk ngatur orang 3 juta itu kan ngatur sak negara niku. Itu seperti ngatur satu negara Singapura. Bayangkan mengatur orang satu negara dengan amalan yang sama. Pasti. Makanya Islam itu mudah, tidak mempersulit. Seperti orang melontar jumrah ada waktu yang afdol, ada waktu yang boleh, ada waktu yang biasa. Gak usah afdol semua. Nek wong pikirane afdol kabeh ketemu ning kono ana 3 juta, ana wong 1,5 juta, ya pasti banyak korban. Ya ana lah sing ngambil iki afdol iki biasa, sing penting niki mau. Syarat wukufnya itu sudah terpenuhi, yang lain-lain itu bisa yang tidak afdol tidak apa-apa. Yang penting tawafnya niku suci. Makanya jangan menjadi kaji kardik. Kaji kardik karena dhewe sak kuwarepe dhewe. Kudu ikut aturan. Kadang kalau nggak ikut aturan ya itu tadi. Lewat sini pemerintah Arab Saudi itu kadang sudah mengatur.
Ini jalannya di sini, ini untuk orang Asia, ini untuk orang Afrika, ini ada jalannya. Kalau nggak tahu pengalaman, kadang itu campur karo orang Afrika yuk kadang nggak diaturan. Itu sewekut sekut, mungkin awake dhewe cilik wong disenggol bokeh wong Afrika langsung guling. Sampai enten guyonan, kalau sering gawe guyonan itu orang Indonesia itu kan cilik-cilik ya. Begitu tawaf, setelah tawaf kemudian ke makam Ibrahim, sholat, terus kemudian dilanjutkan ke Hijri Ismail. Nah Hijri Ismail itu kadang kan dilengkahi wong. Enek wong donga wong cilik Indonesia waktu sujud dilingkahi wong ireng sing sayake gawat ini lho. Dilangkahi terus dhek mbek wong wedok niku donga. Gak krasa sapa sing dilangkahi begitu. Napa? Duduk, ya Allah, di mana saya ini ya Allah? Kenapa kau siksa seperti ini? Mari sujud kok Ka'bah gak ketok iku. Terus mari. Terus baunya juga nggak enak ini Allah. Ternyata nangis, mari nangis niku, nangis niku astagfirullahaladzim, sujud malih suwe, nangis. Mari ngono, lah niku kan semari ndonga pindah. Buka alhamdulillah sepuwadang, kancane guyu. Iki lha apa nangis tiba mari mlebu roke wong ireng niku. Nah yang seperti itu sering menjadi anekdot karena apa? Karena memang kadang itu jutaan manusia itu kita nggak bisa nggak bisa memprediksi, maka yang paling penting itu adalah mengikuti aturan dan fikihnya itu juga luas. Gak terus sewakan, pokok madhab Syafi'i. Nah ini madhab Syafi'i bersentuhan batal. Nek tawaf pertama bersentuhan, wudhu kate metu batal. Terus mlebu maneh tawaf cek lagek kate tawaf kesenggol maneh. Ya kapan marine? Nah, yang seperti ini adalah ada solusi, yaitu madhab 4 itu adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Mekah juga pertama kali dakwah terang-terangan. Ka'bah tempat kiblat kaum muslimin. Kiblat salat. Ini ada pewaris kunci Ka'bah. Namanya Bani Syaibah. Sejak zaman Nabi itu pewaris kunci Ka'bah itu orangnya turun-temurun. Namanya Bani Syaibah. Gak kayak ini sembarang orang mboten sampai sekarang. Jadi orang yang mau masuk Ka'bah itu harus izin, itu kuncinya ada yang bawa, kudu raja. Namanya Bani Syaibah. Kemudian ada lagi keutamaan beramal baik di tanah haram, termasuk sedekah itu dilipat gandakan. Tawaf, sedekah sopan di Mekah, jangan sampai di Mekah itu justru nggawe baju Real Madrid atau ngalamania dan sebagainya. Cuma saya pernah nek teng Mekah mboten nate. Saya bulan Juni dulu tahun kemarin saya ke Masjidil Aqsa. Saya pakai baju Arema, baju ireng niku sing macane walian niku. Dipanggil kali tentara Israel. You are Muslim? Ya, saya Muslim. You are from China? No, I from Indonesia. Kon maca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah baru saya dibolehkan masuk Masjidil Aqsa. Ini memang saya sengaja ben gak terlihat kayak teroris ngoten. Nanti kalau pakai jubah, rotok cingkrang, jenggot dawa langsung ditangkap. Itu Israel niku ngoten. Saya di imigrasi itu ditahan 3 jam. Nggak tahu namanya apa, nama Islam itu ya Israel itu memang ketat. Tapi kalau di Mekah menjaga kesopanan, baju, batik nggak apa-apa lah, jamaah haji Nusantara. Winane niku enten gawe balangkon kabeh akeh. Wong Jogja ternyata. Kemudian cara berbicaranya juga ojo gampang wonten angsal nggih. Misuh-misuh itu jangan sampai. Itu tanda kesopanan terhadap Baitullah, bajunya, penampilannya. Jangan sampai kemudian banyak ngomong setelah di Masjidil Haram. Ya itu namanya etika terhadap Baitullah.
Umroh sunnah kalau bisa, kalau nggak bisa ya banyak tawaf. Karena apa? Ada raja umroh niku ada. Jadi seminggu itu umrohnya sampai 8 kali. Umroh mari umroh, ya nggak apa-apa. Tapi nek gak kesel mawon. Dalam. Nah kalau umroh sunnah itu mikotnya bisa ke Tan'im dan juga di Ji'ronah. Setelah selesai keluar ke Tan'im, bayar 10 real. Umroh melebu Mekah, tawaf, sa'i, tahallul. Sampai kentekan rambut makanya bolak-balik tawaf, bolak-balik umroh. Kemarin ada. Terus gimana kalau rambut saya habis? Yo ojo dintekni rek nek kate umroh maneh. Kok rambut keleke malan kentekan rambut sirai. Ini kalau umroh berkali-kali juga tidak apa-apa karena al umratu ilal umrati kafaratun lima bain. Antara umroh satu dengan umroh yang lain itu menghapus dosa. Sampai kentekan dosa nanti. Yaitu tadi orang yang mabrur itu dosanya saidi ibadahnya medenteng, tibul kalam, suka berbagi dan menyenangkan bagi orang. Kemudian ada lagi banyak baca Al-Quran. Kalau bisa khatam seminggu sekali ya, kenapa tidak? Jadi banyak ya pilihan-pilihan ibadah itu. Saya nggak bisa ini, saya tak maksimalkan ini. Kalau maksimal semua nggak bisa. Kalau ingin banyak umrah otomatis Al-Qurannya itu keteter. Kalau Al-Qurannya itu pura balik khatam, nggak mungkin kalau sambil umrah karena umrah itu fisik. Nek aras-arasan kabeh nggo dhuwit sing akeh, nek enek wong melarat dikai iku tambah apik ya. Pilihan ibadah itu banyak, tinggal kita bagaimana bisa memaksimalkan ibadah itu. Jangan kabeh enggak maksimal. Gak pati duwe dhuwit, gak pati iso maca Al-Qur'an, gak tahu tawaf, gak tahu terus apa? Hajine apa? Haji jegideg, mau meneng tok. Bersedekah nilainya itu tinggi. Nah ini tempat turunnya rahmat, tempat curhat. Islam niku teng mriku niku kuwabe niku ndonga. Ndongane enek sing ngakoni dosa, enek sing pengin jabatane diangkat, enek sing pengin rabi maneh. Enek sing enten duwe bojo terus pengin rabi maneh ojo diamini niku. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejarah pembangunan Ka'bah ini mulai Nabi Ibrahim, nanti ada gambarnya di sini. Kemudian pertama Nabi Adam, kemudian putranya Nabi Adam oleh Nabi Sis, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian bentuk Baitullah, ya bentuk Baitullah ini tingginya 9 hasta, panjangnya dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani 32 hasta. Nek mboten percaya jenengan beto meteran nek waji. Nah ini suku Amalikah. Setelah suku Amalikah yaitu renovasi pada masa Bani Quraisy, suku Quraisy zaman Rasulullah SAW yang sampai sekarang itu yaitu pembangunan peninggalan kaum jahiliyah Quraisy. Hanya diperbaiki. Nah itu pernah ya. Itu untuk terjadi politik antara Muawiyah dan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu pernah pindah ke Mekah, bikin kemahnya kebakaran, maka Ka'bah juga ikut kebakaran. Karena ikut kebakaran maka punya inisiatif Baitullah itu direnovasi. Setelah direnovasi pada zaman Abdullah bin Zubair pintunya itu 2. Pintu yang sekarang dan pintu wali'i kan tenang. Jadi orang kalau masuk secara otomatis keluarnya dari sana gak balik mana. Akhirnya Abdullah bin Zubair itu ponakannya Rasulullah. Karena masalah politik ya, akhirnya Abdullah bin Zubair itu dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dan kepalanya digantung di atas Ka'bah. Biyen tapi. Iku biyen, makanya sejarah Arab itu ngoten. Karena saya menggeluti dalam dunia tulis menulis dan juga masalah-masalah sejarah kota suci Mekah dan sekitarnya. Kayak masalah politik nggih mentolo-mentoloan nggih padha karo teng Indonesia ngoten niku. Nek kena korupsi masih ketok ana celah saiki ya ditangkap.
Kok salah ya sumben, yang penting ana celah. Ngoten niku wis politik wis. Nah, kalau kita murni ibadah taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian renovasi Abdullah bin Zubair ini saya sebutkan. Pembangunan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini yang membunuh Abdullah bin Zubair. Kemudian sejarah perluasan Masjidil Haram. Biyen niku saiki ya, mulai masa perluasan Umar bin Khattab, perluasan Umar bin Utsman bin Affan. Kemudian terakhir yaitu sekarang perluasan pada masa Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang sekarang belum selesai. Itu diperkirakan selesainya tahun 2020. Pendeke ikut teko bibirnya Masjidil Haram ke Ka'bah itu meh sekilo tadi. Waduh mlaku nih. Kemeng sakniki mlaku teng Masjidil Haram niku. Waduh. Nek gak niat ibadah wis gak usah ngasah-ngasih teng mriko. Kesel kabeh, tapi setiap keringat yang menetes itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya datang di sini adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap rupiah yang dikeluarkan itu akan menjadi saksi dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kedatang mukhlishon liwajahil karim. Kok usah mikir iki kok larang ya haji, gak usah haji, enggak usah. Karena itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo mikir kaya mikir wong medit. Nah, nek karo Gusti Allah ojo medit. Nek medit karo Gusti Allah ya medit. Kemudian perluasan di masa Al-Mahdi pada Utsmaniyah. Kemudian sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu usianya sudah 5.000 tahun lebih. Mata airnya dari surga. Sing sapane wong kang minum air Zam-Zam itu insya Allah dia itu akan menemukan mata air di surga. Sinten sing sering minum air Zam-Zam insya Allah punya kecerdasan yang lebih. Saya sering bilang kepada teman-teman yang bermukim di Mekah itu, kenapa sih arek-arek Mekah cilik-cilik kok pintar-pintar tapi nakal-nakal. Soalnya sing diombe itu butuh air aqua tapi air Zam-Zam. Nah dhewe kan air komendit. Tapi kalau anak-anak Mekah itu cilik-cilik kok apa 5 juz, 10 juz. Tapi nggih melelet. Tapi memang airnya itu beda. Kalau air Zam-Zam itu sejak kecil itu arek itu semangat, cerdas, cuma ngira tok sabar nganu arek cilik niku. Biasanya niku mesti apa? Memeler. Tapi cerdas. Tapi rata-rata arek ngoten niku memang cerdas. Nek arek sing meneng tok ngoten justru wah iki kudu nek psikiater nih. Nah ini keistimewaan Zam-Zam. Kemudian penggalian Zam-Zam oleh Abdullah bin Abdul Muthalib. Faidilahnya air Zam-Zam itu banyak sekali. Rasulullah SAW pernah menyampaikan Zam-Zam khairul ma' alal wajhil ard. Sebaik-baik mata air di bumi ini adalah Zam-Zam. Kalau bisa di rumah itu jangan sepi dari Zam-Zam. Saya berusaha seperti itu, di rumah itu selalu saya siapkan Zam-Zam. Akhirnya jadi jujukan nek wong kate bayi golek Zam-Zam. Alhamdulillah iso wehi wong Zam-Zam wong kate bayi nek wong lara niku Zam-Zam itu syifa min kulli da, obat dari segala penyakit. Dan itu saya buktikan. Saya pernah sakit perut, wah saya mikir waduh kalau sampai mati di sini tawakal. Pas bulan puasa, akhirnya setelah sa'i tahallul saya minum air Zam-Zam sak kuwate pun saya tinggal turu. Mari subuh tangi ini hilang kabeh lorone ini. Hilang wis. Saya juga heran. Subhanallah kok iso hilang kabeh lorone. Padahal ini enggak bisa kentut sampai tembus teng mriki napa? Digeger niku lho. Pas bulan puasa. Iki nek sampai mati ning kene ya apa ngoten ngono. Zam-Zam iku tak minum kabeh. Terus mantun niku kemulan istirahat, tangi itu hilang kabeh lorone. Subhanallah, Zam-Zam itu memang kalau sudah kita merasakan berarti Zam-Zam itu memang luar biasa. Minumnya itu 3 kali dan bernafas. Bukan glek-glek entek ngoten. Nafas.
nafas. Jadi 3 kali. Biasanya kan enak langsung gluk entek. Ngoten. Itu namanya tanafus, mengambil nafas. Itu cara minum Zam-zam menghadap kiblat dan ada doanya. Nah, doanya ini. Ini kandungan Zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifaan min kulli da'in. Iku dungane. Insyaallah hafal nih panjenengan sedaya. Nek pengin hafal gitu Mas Zam-zam. Kemudian manfaatnya banyak, ada pengin cerdas, pengin hafal hadis, pengin hafal Al-Qur'an, setiap hari baca doa itu dan minum Zam-zam akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zam-zam tidak boleh untuk cuci dari pipis nih mboten asal. Untuk mandi boleh. Untuk wudhu boleh, tapi kalau untuk membersihkan kotoran tidak boleh. Kalau untuk masak juga makruh. Masak digodok nih mboten asal. Zam-zam ya harus mentah itu, untuk susu ya mentah nggak boleh, misalkan tak anget nggak boleh. Itu sopan santunnya. Mengambil dengan air tanah, menghadap kiblat, membaca doa, cara minumnya dengan nafas 3 kali. At-tadallu, tadallu itu sampai kenyang. Membaca hamdalah, berdoa sesuai dengan keinginannya. Perusakan Zam-zam itu sering terjadi termasuk oleh orang-orang yang tidak suka, termasuk di buletin itu pernah diceritakan ada orang ngambil air comberan kemudian diteliti, di situ ada penyakitnya, dikatakan ini air Zam-zam, maka tersebar air Zam-zam itu katanya kotor. Setelah diteliti kembali ternyata Zam-zam itu tidak pernah berubah. Maka sampai kapanpun orang asing itu akan menunjukkan ketidaksukaannya, baik itu secara nyata atau secara tidak terang-terangan. Pemeliharaan Zam-zam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penduduk haram ini mulai mulai kurang bertanggung jawab. Tapi insya Allah kita sebagai umat Islam tetap akan bertanggung jawab terhadap melestarikan Baitullah. Nah, ini masih banyak, ini ada 300 halaman. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Monggo. Monggo. Nggih. Wudhu Imam Malik itu hampir sama, cuma nanti kalau mazhab Syafi'i itu air yang rambut itu mimba diroksi. Kalau Imam Malik niku bukan mimba tapi semuanya. Basahin semua. Tangan. Dicelup mboten apa. Yang penting bukan mimba tapi begitu. Sehingga nanti pas selanjutnya itu secara otomatis bersentuhan dengan istri tidak batal. Bedanya cuma di sini. Ya, bedanya di situ. Kalau semuanya itu di dalam Al-Qur'an itu kan qat'inya di dalam Al-Qur'an itu faksilu wujuhakum, ya, wajah, kemudian aidikum, sesuai dengan, cuma ru'usikum itu bukan mimba diroksi tapi sebagian besar itu dibasahi. Kalau Imam Malik, para pengikut Malik rata-rata mboten enten wudu. Nek wong Indonesia kan wudu ngene. Ngeten nggih. Malik mboten di ngeten kabeh niku. Nah, itu untuk mengantisipasi bahwa kalau tawaf itu insya Allah kalau bersentuhan biar tidak batal. Nanti insya Allah ada fikihnya yang secara komplit bagaimana caranya niat untuk berpindah pada madhab. Ada pertanyaan, apa madhab-madhaban? Itu kita diajari bermadhab agar supaya kita itu mempunyai mempunyai komitmen terhadap sebuah aturan. Nek podo gak komitmen, golek sing penak-penak ya enak carane niku. Pernikahan menurut misalkan nikah menurut madhab Hanafi gak usah wali, misalkan cukup
cukup apa namanya, kalau janda itu cukup menikahkan dirinya sendiri, kan golek enake ngoten niku. Kadang enten wong sing golek enake tok diambil. Iku jenenge pragmatis karepe dhewe niku wae. Aturan yang sudah ada kita ikuti, baru kalau di situ tidak bisa kita mencari jalan lain yang dibolehkan oleh madhab yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Enten memang orang-orang itu saenake dhewe niku. Malah para madhab itu dielek-elek. Itu zaman Nabi nggak ada madhab. Mau sekarang kita itu madhab. Para madhab itu juga menggunakan dalil sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Monggo kalau ini ada, monggo. Tidak harus. Jadi begini, kalau kita itu masuk di Masjidil Haram, ya, tahiyat Masjidil Haram itu adalah tawaf. Kalau tahiyat di masjid yang lain itu sholat 2. Kalau di Masjidil Haram itu tahiyatnya adalah tawaf. Hanya saja kalau tidak bisa tawaf itu baru diganti dengan sholat. Kalau tidak bisa sholat, tekone keri diganti dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ngoten. Jadi ada urutan nih. Pertama kalau masuk Masjidil Haram tidak bisa tawaf, itu diganti dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau waktunya mepet nggak bisa, itu langsung diganti dengan tasbih. Urutan. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, baru kemudian biasanya sing ketinggalan niki milih sing burit nih wow. Nek sing awal itu biasanya 2 jam sebelum ke Masjidil Haram itu sudah standby. Sekarang itu 1 jam sebelum adzan itu sudah ditutup. Umroh niku 1 jam sebelum ada ditutup. Istri kula winginane dina Jumat, Mas aku kate nek Masjidil Haram. Jam piro? Jam 10 tutup jam 10. Jam 9 berangkat, hotelnya kan di Zamzam Tower nih. Berangkat angsal nek pintu nih lho. Gak iso mlebu menan. Wis entuk nek pintu nih wow. Jumat 9, 10, 11, 12. Sekitar 3 jam itu sudah ditutup. Maka kalau pingin nanti kalau haji itu kan agak ribet, biasanya habis zuhur jam 3 nih berangkat ke masjid. Nanti tawaf. Setelah tawaf dilanjutkan tadi itu sholat di Hijr Ismail. Nah setelah tawaf itu ada sholat namanya sholat rok'atat tawaf. Sholli sunat rok'atat tawafi. Disebut dengan sunat rok'atat tawaf, 2 rakaat tawaf. Itu sunnah 2 rakaat. Pertama yang dibaca kul ya ayyuhal kafirun, yang kedua kul huwallahu ahad. Doanya sakarep. Doanya itu kan tidak ada aturan harus berdoa apa. Nek gak iso ki robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, doa sabu jagat. Sebuah kitab ada namanya Al-Ghunniyah ya. Karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
segala sesuatu yang dinisbahkan kepada lafdzul jalalah, lafadz Allah itu berarti itu istimewa. Tamu Allah. Masjid ini tempat bersujud disebut dengan Baitullah. Bukan Allah tinggal di situ, tapi itu istilah itu adalah istilah keistimewaan bahwa itu adalah tempat suci milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istimewa. Kemudian nabi biasa, tapi kalau Nabiullah istimewa. Orang menunaikan ibadah haji kan disebut dengan tamu, tapi tamunya Allah. Utusan biasa, tapi kalau utusan Allah baru luar biasa. Bulan biasa, tapi bulan Rajab disebut dengan syahrullah. Karena istimewa, orang yang haji itu yang datang ke Mekah itu disebut dengan wafdullah. Al-Hujjaj wal Umar wafdullah, jamaah haji dan umrah adalah duta Allah, utusan Allah. In sa'alu u'tu, jika dia itu minta diberi. In da'u ujibu, kalau mereka itu berdoa dikabulkan. Yang dikeluarkan pun itu akan diganti bi'ad'af mudha'afah, dengan berlipat ganda. Jadi pengertiannya adalah Baitullah itu adalah ini adalah rumah milik Allah, bukan Allah tinggal di situ. Karena Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Begitu. Monggo, malih. Nggih. Nah, tawaf itu ada tawaf wajib. Berarti tawaf ifadah kalau haji. Kalau umroh itu tawaf wajib, umroh rukun, umrohnya itu, ya. Kan umroh dinamakan umroh, satu, ngambil mikot, niat, kemudian masuk langsung. Ini tawaf ini wajib, harus dilakukan. Baru kemudian sa'i dan tahallul. Kalau haji itu disebut tawaf ifadah, itu harus. Nah, di luar itu ada namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kapan saja bisa dilakukan. Termasuk masuk Masjidil Haram itu disunnahkan tahiyatnya itu tawaf. Kalaupun tidak tawaf ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, makanya ada penggantinya menjadi sholat tahiyat al-masjid. Enggak sholat juga enggak apa-apa. Terus dalam tidak harus, tetapi rangkaian susunan acara itu biasanya tawaf, setelah tawaf sholat 2 rakaat, berdoa di Hijr Ismail, baru kemudian biasanya ke multazam, atau ke multazam dulu baru kemudian sholat 2 rakaat di Hijr Ismail. Jadi rangkaiannya itu biasanya urutannya masuk tawaf, setelah tawaf selesai berdoa di multazam, setelah doa wis kentekan donga nggih, dilanjutkan di Hijr Ismail untuk sholat 2 rakaat. Ditambahi lagi donga kentekan donga, minum zam-zam balik wis. Ngoten. Seperti itu. Jadi kalau doa itu dulu karena Pak Ka'bah niku burung akeh sing anu. Rasulullah itu menempelkan pipinya dan tangannya itu ngeten di Ka'bah. Sakniki kate ngene angel. Cuma kalau sendirian itu bisa. Kalau nek dewian wis golek waktu, golek momentum itu biasanya bisa. Ndusel-ndusel iku iso ngoten. Tapi nek nggawa wong akeh sing dipikiri ki wong akeh. Donga tapi sing dipikirne wong akeh gak iso istiqomah. Tapi orang yang membimbing jamaah haji itu ganjarannya luwih akeh. Soalnya napa? Entuk ganjarane wong-wong niku wau. Walaupun dia tidak bisa menyentuh Ka'bah, tapi ganjarannya lebih karena apa? Dia itu membimbing. Seperti itu. Nek jadi pembimbing malah ibadah dhewe iku malah dosa. Soalnya menelantarkan orang yang dibimbing. Dosane malah entuk katutan.
memang secara spiritual dia itu puas, tapi tanggung jawab yang di belakangnya itu kan banyak. Tapi kadang wong lali. Ibadah dhewe jamaah keleleran. Puas karepe dhewe tapi wong liyane gak diperhatikan. Wis gelem jadi pembimbing ya iku, ngopenono jamaah iku mau. Iku ngopeni tamu-tamune Gusti Allah. Nah, barangkali ini nanti suatu waktu saya tambah ini karena masih buahnya ini. Mudah-mudahan ini bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara kita untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita diperkenankan untuk sampai di tanah suci haram, tanah suci Makkah dan Madinah, berziarah ke Makkah dan juga baginda Rasulullah SAW. Kita bukan hanya kita, tetapi tetangga kita, kerabat kita, orang-orang dekat kita, pasangan yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita semua, kalaupun Allah memanggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal masjidal mubarakah wa masjidil aqsa bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal masjidal mubarakah wa bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ya Allah ziyarata Makkah al mukarramah wal masjidal mubarak wa masjidil aqsa bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jahi Nabi Ibrahim wa bin Ismail. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.